Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nima Safitri dengan NIM 28922500068 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Tujuan pembuatan video saya adalah untuk memenuhi ujian tengah semester genap dari mata kuliah Perekonomian Indonesia. Untuk di video kali ini, saya akan membahas sistem perekonomian Indonesia. Yang pertama, definisi sistem perekonomian itu adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Macam-macam sistem perekonomian itu ada 3. Yang pertama adalah liberal, kapitalis, atau pasar. Yang kedua ada sosialis atau komando terpusat. Yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Yang pertama adalah sistem ekonomi liberal, adalah sistem ekonomi di mana ekonomi diatur oleh kekuatan pasar, permintaan, dan penawaran. Sistem ekonomi liberal menghendaki adanya kebebasan individu melakukan kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi liberal banyak dianut negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Ciri-ciri dari sistem ekonomi liberal adalah adanya pengakuan terhadap hak individu. 2. Kedaulatan konsumen dan kebebasan dalam konsumsi. 3. Menerapkan sistem persaingan bebas. 4. Peranan pemerintah dibatasi. 5. Motif mencari laba terpusat pada kepentingan individu. Selanjutnya ada kelebihan sistem ekonomi liberal, yaitu yang pertama, setiap individu bebas menentukan perekonomiannya sendiri. Lalu yang kedua, setiap individu bebas memiliki alat produksi sendiri. Yang ketiga, kegiatan ekonomi lebih cepat maju karena adanya persaingan. Yang keempat, produksi didasarkan kebutuhan masyarakat. Yang kelima, kualitas barang dan pelayanan lebih terjamin. Lalu ada kelemahan sistem ekonomi liberal. Yang pertama, meratakan pendapatan tidak mudah karena adanya persaingan pasar bebas. Yang kedua, masyarakat yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin. Yang ketiga, munculnya persaingan kotor atau tidak sehat. Yang keempat, berpotensi memicu terjadinya krisis ekonomi. Lalu yang kedua kita bahas sistem ekonomi sosialis atau komando terpusat. Sistem ekonomi sosialis yaitu sistem ekonomi di mana ekonomi diatur negara. Dalam sistem ini, jalannya perekonomian sepenuhnya menjadi tanggung jawab negara atau pemerintahan pusat. Sistem ekonomi sosialis banyak diterapkan di negara-negara Eropa Timur yang pada umumnya menganut paham komunis. Kelebihan dari sistem ekonomi sosialis yaitu yang pertama, pemerintah sepenuhnya bertanggung jawab terhadap perekonomian. Lalu yang kedua, pemerintah bebas menentukan produksi sesuai kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, pemerintah mengatur distribusi. Yang keempat, mudah dalam pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan. Yang kelima, pelaksanaan pembangunan lebih cepat. Dan yang terakhir, kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. Ciri-ciri sistem ekonomi sosialis yaitu hak milik individu tidak diakui. Seluruh sumber daya dikuasai negara. Jalannya kegiatan perekonomian sepenuhnya tanggung jawab pemerintah. Kegiatan ekonomi direncanakan dan diatur pemerintah. Kebijakan perekonomian disusun dan dilaksanakan pemerintah. Kelemahan dari sistem ekonomi sosialis adalah yang pertama, hak milik individu tidak diakui. Yang kedua, individu tidak mempunyai kebebasan dalam berusaha. Yang ketiga, potensi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang. Dan yang terakhir, jalur birokrasi panjang. Selanjutnya yang ketiga ada sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran merupakan penggabungan atau pencampuran antara sistem ekonomi liberal dan sosialis. Dalam sistem ini, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta dalam menjalankan kegiatan perekonomian. Sistem ini banyak diterapkan di negara-negara yang sedang berkembang. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran adalah kegiatan ekonomi dilakukan oleh pemerintah dan swasta. Dan yang kedua, transaksi ekonomi terjadi melalui mekanisme pasar tetapi masih ada campur tangan pemerintah. Dan yang terakhir, ada persaingan tetapi masih ada kontrol pemerintah.
Kelebihan dari sistem ekonomi campuran ini yaitu yang pertama, kestabilan ekonomi terjamin. Yang kedua, pemerintah dapat memfokuskan perhatian untuk memajukan sektor usaha menengah dan kecil. Yang ketiga, adanya kebebasan berusaha dapat mendorong kreativitas individu. Yang keempat, hak milik individu atas sumber produksi diakui walaupun ada pembatasan. Dan yang terakhir, lebih mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu kelemahan dari sistem ekonomi campuran adalah sulit menentukan batas antara ekonomi yang seharusnya dilakukan pemerintah dan swasta, serta sulit menentukan batas antara sumber produksi yang dapat dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Lalu, seperti apa sistem ekonomi di Indonesia? Sistem ekonomi yang dianut oleh Indonesia adalah demokrasi Pancasila. Bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Lalu ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 berbunyi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ayat 4 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 5 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 ciri utama sistem ekonomi Pancasila, yaitu yang pertama, peranan dominan koperasi bersama dengan perusahaan negara dan perusahaan swasta. Yang kedua, manusia dipandang secara utuh, bukan semata-mata makhluk ekonom, tetapi juga makhluk sosial. Yang ketiga, adanya kehendak sosial yang kuat ke arah egalitarianisme atau pemerataan sosial. Prioritas utama terhadap terciptanya suatu perekonomian nasional yang tangguh. Dan yang terakhir, pelaksanaan sistem desentralisasi diimbangi dengan perencanaan yang kuat sebagai pemberi arah bagi perkembangan ekonomi. Baik, sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya masih kurang tepat dalam penyampaian materi atau salah penyampaian. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.